Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang dompet milik arwah. Dompet yang tak pernah kosong. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Dompet tua di jalan. Hujan baru saja reda ketika Rara berjalan pulang dari warung kopi tempat ia bekerja paruh waktu. Malam itu jalanan basah dan sepi, hanya terdengar suara air menetes dari atap toko-toko yang sudah tutup. Lampu jalan berkelip lemah, dan Rara menggigil sambil menutup jaketnya yang tipis. Ia baru saja kehilangan gajinya untuk membayar sewa kos yang tertunggak 2 minggu. Di dalam dompetnya kini hanya tersisa uang Rp2.000, bahkan tidak cukup untuk membeli nasi bungkus. Langkahnya terhenti ketika sesuatu di trotoar memantulkan cahaya keemasan dari lampu jalan. Ia menunduk, lalu melihat sebuah dompet kulit tua berwarna coklat gelap, tampak basah oleh hujan. Meski lusuh, ada ukiran halus di permukaannya, untuk yang benar-benar membutuhkan. Rara menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan, malam, dan suara motor jauh di ujung jalan. Dengan ragu, ia mengambil dompet itu. Saat membukanya, Rara tertegun. Di dalamnya hanya ada selembar uang 100.000 dan tak ada kartu identitas, foto, atau kertas lain. Ia menggigit bibir. Dalam hati kecilnya, ada perasaan bersalah. Mungkin seseorang kehilangan dompet ini dan sedang mencarinya. Tapi pikirannya cepat membantah. Siapa yang masih di luar jam segini, di jalan kosong seperti ini? Dengan napas berat, ia memutuskan membawa dompet itu pulang. Besok aku cari pemiliknya, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Sesampainya di kos, perutnya berbunyi keras. Ia menatap uang 100.000 itu lama, lalu menyerah. Besok aku ganti, kalau sudah tahu pemiliknya, katanya sambil melangkah ke warung dekat kosan. Malam itu, Rara makan nasi goreng dengan telur dan minum teh hangat untuk pertama kalinya setelah seminggu hanya menahan lapar. Ia pulang dengan wajah lega, lalu menaruh dompet itu di meja kecil samping tempat tidur. Namun keesokan paginya, saat ia membuka dompetnya lagi untuk memastikan uang itu sudah berkurang, ia membeku. Uang 100.000 itu masih ada di sana. Uang yang sama, bersih, tidak terlipat, dan seolah baru keluar dari mesin cetak. Rara menatap lama, jantungnya berdegup cepat. Ia mencari-cari logika di kepalanya, tapi tidak ada yang masuk akal. Mustahil, aku kan sudah pakai uangnya semalam. Ia tertawa kecil, gugup. Mungkin aku salah lihat. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang samar antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari keajaiban, sekaligus awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Uang yang kembali. Rara memandangi uang 100.000 itu berulang kali. Ia bahkan meneliti nomornya, sama persis dengan yang ia lihat semalam. Lipatannya, warnanya, bahkan baunya, semuanya sama. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Untuk memastikan, ia mencoba bereksperimen. Pagi itu, ia pergi ke warung depan kos dan membeli sarapan. Ia membayar pakai uang 100.000 itu, menerima kembalian 95.000, lalu dengan hati-hati mencatatnya di buku catatan kecil. Namun, saat ia membuka dompet tua itu lagi beberapa jam kemudian, lembaran 100.000 itu muncul lagi.
ia memeriksa kembalian yang tadi masih ada. Artinya, uang yang ia pakai tidak berkurang. Dompet itu seperti menolak kosong. Sore harinya, Rara mengulanginya lagi. Ia membeli buku, minuman, bahkan membayar tagihan listrik kosnya. Setiap kali ia mengambil uang dari dompet itu, selembar 100.000 baru selalu muncul kembali. Seolah-olah dompet itu berisi sumber uang tak terbatas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rara bisa bernapas lega. Tak ada lagi rasa takut kehabisan uang atau terlambat bayar sewa. Ia bahkan bisa membeli makanan enak dan membelikan obat untuk ibunya di kampung. "Bu, jangan khawatir lagi, Rara sekarang bisa bantu," katanya lewat telepon, suaranya penuh semangat. Ibunya sempat heran, tapi Rara hanya bilang ia mendapat bonus kerja. Malamnya, ia duduk di kasur, memandangi dompet itu di tangannya. Kulitnya tampak semakin mengilap, seperti baru saja dipoles. Dan setiap kali ia menyentuhnya, ada sensasi hangat yang menjalar ke jari-jari. Tidak menakutkan, malah menenangkan, seperti pelukan lembut. "Dompet ini benar-benar ajaib," bisiknya kagum. Ia memejamkan mata, membayangkan masa depan yang lebih mudah, tak perlu bekerja keras, tak perlu menahan lapar. Mungkin inilah keberuntungan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Namun di luar jendela, hujan mulai turun lagi. Dan tanpa ia sadari, pada kaca jendela kamarnya yang berembun, ada tulisan samar seperti goresan jari. "Gunakanlah dengan bijak." Rara tidak melihatnya malam itu. Ia terlalu sibuk menghitung uang yang tak pernah habis. Belum tahu bahwa setiap keberuntungan selalu datang bersama bayangan. Hidup yang berubah. Sudah 2 minggu sejak Rara menemukan dompet itu, dan hidupnya berubah total. Dulu ia gadis sederhana yang selalu menabung recehan di celengan plastik. Kini ia bisa membeli apa saja yang diinginkan. Ia pindah ke kos baru yang lebih luas, membeli pakaian bagus, bahkan punya ponsel baru untuk pertama kalinya. Teman-teman kampus mulai memperhatikannya. Mereka heran melihat Rara yang dulu pendiam kini sering mentraktir makan siang di kantin. "Wih, Rara mendadak tajir," canda Dini, sahabatnya, sambil menepuk pundaknya. Rara hanya tertawa. "Rezeki anak baik," jawabnya ringan. Tapi di dalam hati, ia tahu kalau semua itu karena dompet misterius itu. Setiap kali ia membuka dompetnya, uang 100.000 selalu muncul, bersih dan rapi. Tidak peduli berapa kali ia ambil, jumlahnya tidak pernah berkurang. Kadang Rara hanya menatapnya lama, terpesona oleh bau khas kertas uang baru. Namun makin lama, ada sesuatu yang aneh. Uang itu tidak pernah lecek, tidak pernah robek, dan selalu terasa sedikit hangat, seperti baru keluar dari tangan seseorang. Suatu malam, Rara bermimpi. Ia berada di sebuah ruangan gelap penuh bisikan. Dari kegelapan itu muncul suara lembut perempuan. "Kau bahagia sekarang, kan? Teruslah gunakan uang itu. Aku senang melihatmu tersenyum." Rara terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar, sepi. Dompet tua itu terletak di atas meja, terbuka sedikit. Rara mencoba menepis pikiran aneh itu. Mungkin cuma mimpi karena capek, katanya pada diri sendiri. Namun, mulai hari itu, hal-hal kecil berubah. Ia sering merasa seperti sedang diperhatikan. Kadang, saat membuka dompet, ia mencium aroma bunga melati yang samar. Pernah sekali, ketika ia memegang uangnya terlalu lama, ia melihat noda kecil merah di ujungnya, seperti bekas darah yang mengering. Tapi saat ia kedipkan mata, noda itu lenyap. Meski begitu,
Rara tidak bisa berhenti menggunakannya. Hidupnya kini nyaman. Semua kebutuhan terpenuhi, ibunya di kampung sudah sembuh, dan semua orang menganggapnya beruntung. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa aneh yang terus tumbuh, rasa bersalah yang tidak ia mengerti. Sore itu, saat ia berjalan pulang dari kampus, seorang nenek tua duduk di pinggir jalan menatapnya lekat-lekat. "Nak, dompetmu, dari mana asalnya?" tanya nenek itu lirih. Rara terkejut. "Nenek kenal saya." Nenek itu hanya tersenyum samar. "Hati-hati. Kadang, uang yang tak habis bukanlah rezeki, tapi ujian." Rara diam. Kata-kata itu bergema di pikirannya sepanjang malam. Tapi ketika ia kembali melihat tumpukan uang di atas meja, semua ketakutan itu seolah hilang. Ia memegang dompet itu, tersenyum, dan berkata pelan, "Selama aku tidak menyakiti siapapun, tak apa, kan?" Namun di cermin kamarnya, pantulan wajahnya tampak berbeda. Di belakangnya, seolah ada bayangan samar seorang gadis dengan senyum tipis. Lelaki di pasar malam. Malam itu, Rara berjalan sendirian di pasar malam. Lampu warna-warni berkelap-kelip, musik dangdut terdengar samar, dan aroma sate memenuhi udara. Ia hanya ingin melepas penat, tapi entah kenapa langkahnya terasa berat, seperti ada yang menuntun ke arah tertentu. Di antara lapak-lapak ramai, matanya tertuju pada satu tempat yang sepi. Seorang lelaki tua duduk di balik meja kecil dengan lentera minyak di depannya. Di antara jimat dan botol-botol aneh, Rara melihat sebuah dompet tua mirip dengan miliknya. Tanpa menatap, lelaki itu berkata, "Cantik, dompetmu." Rara terkejut. Apa maksudnya? Lelaki itu menatapnya tajam. Itu bukan dompet biasa. Ia membantu yang membutuhkan, tapi selalu meminta bayaran. "Bayaran apa?" tanya Rara, gugup. Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Kau akan tahu saat uangnya mulai terasa berat. Jangan tunggu sampai terlambat." Rara menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi ketika menoleh sejenak, lapak itu sudah menghilang. Lentera minyak yang tadi menyala kini padam. Orang-orang di sekitar berjalan seperti tak pernah melihat apapun di sana. Ia pulang dengan jantung berdebar. Saat membuka dompetnya, uang 100.000 itu masih ada, tapi kini di sudutnya tampak noda merah kecil. Ia menyentuhnya, terasa dingin seperti logam. Dari dalam dompet itu, samar terdengar bisikan pelan. "Kau sudah memakainya, jangan berhenti." Rara menjatuhkan dompet itu ke lantai. Tapi tak lama kemudian, dengan tangan gemetar, ia memumutnya kembali. Entah kenapa, meski takut, dompet itu membuatnya merasa aman. Dan di balik rasa aman itu, ada sesuatu yang mulai bangkit, rasa ketergantungan yang tak bisa dijelaskan. Uang berdarah. Pagi itu, Rara berencana pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ia merasa bersyukur karena kini bisa membantu biaya pengobatan. Dengan penuh semangat, ia mengambil beberapa lembar uang dari dompet tua itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Namun saat menyerahkannya kepada ibunya, sesuatu aneh terjadi. Ibu Rara tersenyum menerima uang itu, tapi beberapa detik kemudian wajahnya mendadak pucat. Tangannya gemetar hebat, lalu tubuhnya jatuh pingsan tanpa sebab. Rara menjerit panik, memanggil tetangga untuk menolong. Dokter desa datang dan berkata bahwa tekanan darah ibunya tiba-tiba turun drastis. Tak ada alasan medis yang jelas. Rara duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Pandangannya jatuh ke amplop uang di meja. Lembarannya terlihat sedikit berbeda,
Ada noda gelap di ujungnya, seperti darah kering. Ia buru-buru membuka dompet tua itu. Uang 100.000 di dalamnya juga berubah. Ada aroma logam yang menyengat, dan warnanya sedikit lebih gelap dari biasanya. Jantung Rara berdetak cepat. Ia teringat ucapan lelaki di pasar malam, "Kau akan tahu saat uangnya mulai terasa berat." Dengan panik, Rara mencoba membakar selembar uang itu di belakang rumah. Namun api yang menyala justru padam sendiri, meninggalkan abu hitam berbentuk angka 7 di lantai tanah. Ia menatapnya dengan tubuh gemetar, tidak paham apa artinya. Malamnya, ibunya mulai membaik, tapi suara aneh muncul di kamar Rara. Saat ia membuka tas, dompet itu terbuka sedikit, mengeluarkan hembusan dingin. Di dalamnya, uang 100.000 baru muncul lagi, tapi kali ini, di tengahnya ada bercak merah berbentuk jari tangan. Suara lirih terdengar pelan dari dalam dompet. "Aku hanya mengambil sedikit, sebagai ganti." Rara menutup dompet itu dengan tangan gemetar, air matanya menetes tanpa ia sadari. Kini ia paham, setiap uang yang ia keluarkan, ada harga yang dibayar oleh seseorang. Dan yang pertama, adalah ibunya sendiri. Rahasia di balik dompet. Sejak kejadian itu, Rara tidak pernah tenang. Ia tidak lagi menyentuh dompet tua itu, tapi entah bagaimana, setiap kali ia membuka tas, dompet itu selalu berada di sana, seolah menolak ditinggalkan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat bayangan gadis berambut panjang duduk di ujung ranjang, menatapnya dengan mata hitam pekat. Dalam mimpi itu, gadis itu selalu berkata hal yang sama, dengan suara lembut namun menakutkan. "Jangan buang aku hanya ingin hidup kembali." Pagi hari, Rara mencari lelaki tua dari pasar malam. Ia berjalan ke tempat yang sama, di waktu yang sama. Tapi lapak itu tidak ada. Semua penjual berkata tak pernah ada orang seperti yang ia ceritakan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah lentera tua tergantung di tiang, berdebu dan padam. Putus asa, Rara pergi ke toko barang antik di pinggir kota. Di sana, ia menemukan buku lusuh berbahasa Jawa kuno. Sampulnya menampilkan gambar dompet yang mirip miliknya. Ia membacanya dengan gemetar. Dompet arwah, milik roh kelaparan yang mati karena keserakahan. Barang siapa memilikinya akan diberi rezeki tanpa batas, namun setiap pemberian menuntut nyawa sebagai ganti. Rara menutup buku itu cepat-cepat, wajahnya pucat. Dompet di dalam tasnya tiba-tiba bergetar pelan, seperti sedang hidup. Ia berlari pulang dan berniat membuangnya. Di belakang rumah, ia menggali tanah dan melemparkan dompet itu ke dalam lubang. Tapi begitu menimbun tanahnya, angin kencang berembus, dan suara lirih terdengar dari balik tanah. "Kau tidak bisa melepaskanku, kita sudah terikat." Tanah itu bergetar, dan dompet tua itu muncul kembali di permukaannya, bersih, tak berdebu, seperti baru saja diambil dari toko. Rara menjerit, mundur ketakutan. Ia tahu sekarang, ini bukan sekadar benda. Dompet itu punya jiwa, jiwa yang menolak pergi. Dan jiwa itu, sepertinya belum puas dengan satu nyawa saja. Arwah penjaga uang. Malam itu hujan turun deras. Angin menerpa jendela kamar Rara hingga berderak. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi dompet tua yang kini tergeletak di lantai. Sejak siang tadi, benda itu terus bergetar pelan seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Tiba-tiba, cahaya putih lembut muncul dari celah dompet itu. Udara kamar berubah dingin, dan dari cahaya itu perlahan terbentuk sosok seorang gadis muda, berambut panjang, berwajah pucat, dengan mata sayu yang seperti menyimpan kesedihan tak berujung.
Rara menahan napas. Siapa? Siapa kamu? Sosok itu menatapnya, tersenyum lemah. Aku, pemilik dompet ini dulu. Namaku Ayu. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan angin. Ayu bercerita, dulu ia gadis miskin yang mati kelaparan. Sebelum meninggal, ia menggenggam dompet itu sambil berdoa agar tak ada orang yang merasakan penderitaan seperti dirinya. Namun doanya justru menjelma jadi kutukan. Dompet ini memberi apa yang tak pernah aku punya, uang. Tapi setiap uang yang diambil, ia memakan nyawa seseorang agar aku bisa tetap ada, ucap Ayu lirih. Rara menatapnya ngeri. Jadi, semua yang menerima bantuan dari uang ini akan celaka? Ayu mengangguk pelan. Aku tak ingin itu terjadi lagi. Tapi aku terikat pada janji yang kubuat sebelum mati. Selama ada yang menggunakan uang dari dompet itu, aku harus menagih bayaran. Air mata menetes di pipi Rara. Ia memeluk lututnya, gemetar. Aku tidak tahu, aku cuma ingin membantu ibu. Ayu mendekat perlahan, tatapannya lembut. Aku tahu. Kau bukan orang jahat, Rara. Tapi setiap berkah tanpa batas pasti punya harga. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Ayu menatap dompet di lantai, lalu berkata pelan, ada cara untuk menghentikan ini. Tapi kau harus siap kehilangan segalanya. Rara mendongak, menatap wajah pucat itu. Apa maksudmu? Ayu menunduk, matanya memancarkan cahaya biru lembut. Kau harus mengembalikan dompet ini ke tempat pertama ia ditemukan. Di sanalah aku menunggu, sejak lama. Cahaya di tubuh Ayu perlahan meredup, lalu menghilang. Dompet di lantai kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun kini, Rara tahu satu hal pasti, kalau ia ingin menghentikan kutukan itu, ia harus berani menghadapi asal-muasalnya. Bayaran yang diminta. Sejak malam itu, Rara tak bisa tidur nyenyak. Suara bisikan dari dompet terus terdengar di telinganya, lembut tapi menusuk batin. Kadang seperti suara Ayu, kadang seperti tangisan anak kecil. Ia duduk di tepi kasur sambil menatap uang 100.000 yang masih terselip di dalam dompet. Uang itu kini tampak kusam, warnanya sedikit gelap seperti terbakar di ujungnya. Setiap kali ia mencoba membuangnya, uang itu selalu kembali, muncul lagi di meja, di kantong, bahkan di bawah bantalnya. Sore itu, Rara memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Bu, kalau aku bilang uang yang kita pakai ini aneh, ibu percaya? Tanyanya ragu. Ibu menatapnya, wajahnya lelah tapi penuh kasih. Kamu capek, Ra? Jangan pikir yang aneh-aneh, ya. Rezeki itu datang dari mana saja. Namun saat Rara menatap tangan ibunya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Urat nadi di tangan ibunya tampak kehitaman, seperti darahnya mengalir lebih lambat. Bu, tangan ibu kenapa? Ibunya tersenyum lemah. Cuma pegal, Nak. Mungkin karena sering masak. Tapi Rara tahu, itu bukan pegal biasa. Malamnya, Rara melihat dompet itu terbuka sendiri di atas meja. Uang-uang di dalamnya bergetar, dan dari celahnya muncul percikan merah seperti api kecil. Suara Ayu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Setiap uang yang kau ambil, satu jiwa akan membayar. Kini dompet itu menagihnya. Rara menjerit, membanting dompet itu, tapi uang-uang tersebut berterbangan ke udara lalu menempel kembali ke dalamnya seolah hidup. Tangannya gemetar hebat. Ia sadar, kalau ia tak segera mengembalikan dompet itu ke asalnya,
nyawa ibunya bisa jadi bayarannya berikutnya. Dengan napas memburu dan mata yang basah, Rara mengambil jaketnya, menggenggam dompet itu erat, lalu berlari keluar rumah di tengah hujan deras. Ia tak tahu harus kemana, tapi bisikan dari dompet itu mulai menuntunnya ke arah utara, ke tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kembali ke asal dompet. Hujan deras tak henti mengguyur malam itu. Jalanan licin, petir sesekali menyambar langit. Rara berlari tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti bisikan samar dari dalam dompet yang menggenggam erat di tangannya. Ke tempat pertama, tempat aku berakhir. Suara Ayu bergema di kepalanya, kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti panggilan lembut. Rara mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah hutan tua di pinggiran kota, tempat yang bahkan tak diingatnya pernah ada. Di tengah hutan, berdiri sumur tua yang ditutupi lumut dan akar pohon. Udara di sekitarnya dingin menusuk, dan kabut tipis menutupi tanah. Saat mendekat, Rara melihat sesuatu di bibir sumur itu, batu nisan kecil dengan nama yang hampir terhapus, Ayu R. Hatinya mencelos. Ia berlutut di depan sumur itu, menggenggam dompet dengan tangan gemetar. Ini tempatnya, kan? Ini tempat kau mati, bisiknya lirih. Dari balik kabut, sosok Ayu muncul perlahan, kini tidak semeram dulu. Wajahnya tenang, matanya lembut memandang Rara. Ya, aku menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengakhiri semuanya. Rara menatapnya dengan mata berkaca. Aku tak tahu kalau uang ini kutukan. Aku cuma ingin bantu ibu. Ayu menggeleng pelan. Kebaikanmu murni, tapi dompet ini tak mengenal niat baik. Ia hanya mengenal keinginan dan harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar. Angin berputar kencang, membuat dedaunan beterbangan. Dari dalam sumur terdengar suara-suara lirih, tangisan, jeritan, bahkan tawa samar. Dompet di tangan Rara mulai berdenyut seperti jantung hidup. Kembalikan aku, dan kau akan bebas. Rara memejamkan mata, menahan tangis. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melempar dompet itu ke dalam sumur. Begitu dompet itu jatuh, cahaya merah menyala terang. Suara jeritan bergema, lalu semuanya berubah sunyi. Ayu menatap Rara dengan senyum damai. Terima kasih, sekarang aku bisa tenang. Tubuh Ayu perlahan berubah menjadi butiran cahaya yang beterbangan, lalu lenyap di bawah angin. Hujan berhenti. Langit mulai cerah. Rara berlutut di tanah, tubuhnya lemah, tapi hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya. Ia menatap sumur itu dan berbisik pelan. Semoga kau benar-benar bebas, dan semoga uangku benar-benar habis. Namun saat ia berdiri dan hendak pergi, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Selembar uang 100.000, basah oleh hujan, menempel di kakinya. Ia menatapnya lama. Dan di ujung uang itu, ada noda merah yang tampak baru. Uang terakhir. Pagi itu langit tampak tenang, seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Burung-burung berkicau, matahari menembus celah daun, dan udara terasa segar. Tapi di hati Rara, masih ada bayangan gelap yang belum sirna. Ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pakaian basah kuyup. Ibunya langsung memeluknya dengan panik. "Kemana saja kamu, Nak?" Ibu khawatir. Rara hanya menjawab pelan, "Aku sudah mengembalikannya, Bu." Dompet itu sudah tidak ada. Beberapa hari berlalu. Hidup mereka perlahan kembali normal. Tak ada lagi uang yang muncul tiba-tiba, tak ada bisikan aneh di malam hari.
Rara kembali bekerja di toko dan ibunya mulai sehat. Semua tampak baik-baik saja. Namun pada suatu sore, saat Rara hendak membayar ongkos angkot, sopirnya menolak uang yang ia berikan. "Dek, uangnya ini kok warnanya aneh, ya?" kata sopir itu sambil menatap uang 100.000 di tangannya. Rara menatap uang itu, matanya membesar. Di ujungnya, ada noda merah yang sangat familiar. Jantungnya berdetak kencang. Ia buru-buru turun dari angkot dan berlari pulang. Di kamar, ia membuka dompetnya. Tak ada apa-apa. Tapi di atas meja, selembar uang yang sama tergeletak diam, mengering setelah terkena sinar matahari. "Kau tidak bisa benar-benar lepas dariku." Suara itu berbisik lembut, seperti hembusan angin. Rara memejamkan mata, air matanya mengalir. Ia mengambil uang itu, menggenggamnya kuat-kuat. "Kalau begitu, aku akan habiskanmu sendiri." Tanpa ragu, ia pergi ke pasar dan memanjakan uang itu untuk orang-orang miskin, membeli makanan untuk anak jalanan, memberi sumbangan ke panti asuhan, membantu pedagang kecil yang sepi pembeli. Setiap lembar uang yang ia berikan, rasanya seperti menghilangkan beban dari dadanya. Sampai akhirnya, ia membuka dompet dan menyadari uang itu benar-benar habis. Tidak ada satu lembar pun tersisa. Ia tersenyum kecil, menatap langit sore yang jingga. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Namun ketika angin bertiup, selembar daun kering jatuh ke pangkuannya, bukan daun biasa, tapi kertas merah yang menyerupai uang 100.000 dengan tulisan samar di tengahnya. "Terima kasih, Rara. Sekarang dompetku sudah benar-benar kosong." Rara menatap tulisan itu lama, lalu membiarkannya terbawa angin. Dompet itu mungkin telah hilang, tapi kisahnya akan selalu tinggal di hatinya. Dan semenjak hari itu, Rara tak pernah kekurangan lagi, bukan karena uangnya tak habis, tapi karena ia tahu arti sesungguhnya dari memberi tanpa berharap kembali.